Ya, masih di Q&A bersama dewa kita, Ahmad Dhani. Karena saat ini kita sedang membahas risalah Dhani bersama para panelis. Oke, karena waktu kita sudah habis, mungkin Mas Soleh Solihun boleh memberikan closing statement buat Mas Dhani, harapan atau mungkin pesan, bahkan pertanyaan singkat juga nggak apa-apa. Saya mau sedikit menyimpulkan aja ya. Kayaknya dari obrolan kita bisa ambil kesimpulan bahwa seorang Ahmad Dhani itu seorang pemberani ya. Kita tahu dari zaman dulu dia berani menghadapi FPI. Ketika orang-orang takut, dia berani. Terus setelah di penjara pun ternyata tidak membuat dia lebih berhati-hati, tetap berani. Dan dia bilang tadi masalah seorang Ahmad Dhani adalah dia tidak lari ketika ada masalah kan. Iya. Berarti itu menunjukkan bahwa seorang Ahmad Dhani itu berani. Dan gara-gara keberaniannya menyuarakan apa yang ada di isi hatinya, kita kadang sebel sama dia. Ini orang belagu banget sih. Padahal dia hanya mengatakan apa yang dianggapnya benar. Dan itu sebuah keberanian, ya. Tidak berpikir bahwa apakah opini saya akan diserang orang atau tidak. Ya sudah, dia berani menyuarakan saja. Ketika ada kasus hak cipta, dia paling berani, paling lantang menyuarakan. Ini yang benar, ini yang salah. Dan keberanian itu yang saya rasa membuat seorang Ahmad Dhani sekarang bisa. Dia salah seorang musisi yang eksis di politik, tapi tidak membuat ditinggalkan penggemarnya. Kalau kita lihat Baladewa tidak yang lantas menghujat, wah nggak seru nih masuk partai. Plat merah. Iya, tidak lantas dicap sebagai musisi plat merah. Saya lihat kok ini Baladewa baik-baik aja. Itu ya, salah satu menurut saya keberhasilan seorang Ahmad Dhani ya itu karena dia berani dan dia ya tadi dia berani bilang bahwa ketika 2029 tidak ada lagi yang menarik atau ada yang lebih besar, dia akan meninggalkan semua ini. Hal yang sedang membesarkan dia. Dia masuk ke politik padahal dewa masih di atas gitu, bukan dewa sedang di bawah. Itu kan sebuah keberanian juga. Dan ya kita lihat rumahnya ini penuh keberanian ya. Butuh keberanian buat mendekor rumah seperti ini. Kalau malam-malam sendirian, kalau malam-malam sendirian, kalau bukan orang yang pemberani ini, serem ini rumah. Lebih menakutkan kalau dicolek pajak nggak sih, Mas? Ya jadi untuk keberanian Ahmad Dhani kita beri tepuk tangan dan semoga saja keberanian ini ada di jalan yang benar ya. Kita lihatnya jangan sampai dia kira benar saja tapi ternyata benar-benar ya. Karena kan Thanos aja berani tapi kan ternyata dia jahat ya. Semoga Ahmad Dhani berani dan benar. Baik, tepuk tangan. Terima kasih, Mas. Silakan, Bang Hensat. Saya pernah kirim juga link YouTube saya ke Bang Ahmad Dhani ya. Jadi saya bicara dengan pengamen jalanan. Dia bilang begini, kan saya nanya, kalau ketemu Ahmad Dhani mau ngomong apa? Karena dia sempat sebut tuh Ahmad Dhani. Nggak mau ngomong. Kenapa? Saya takut. Makanya saya jadi nggak suka sama Ahmad Dhani. Jadi orang ini lagunya disetel, tapi kalau ketemu dia takut dan nggak suka gara-gara dia takut. Menurut dia Ahmad Dhani itu marah-marah terus, semuanya dimarahin. Jadi ada persepsi di kalangan akar rumput, produk atau karya itu lebih penting daripada aktor di belakangnya. Saya suka nih lagunya Ahmad Dhani, cuma kalau ketemu gua nggak mau, takut saya, marah-marah terus orangnya. Jadi saya nggak suka sama dia. Tapi lagu-lagunya disukai. Nah, menurut saya, sebuah karya yang disukai, itu aslinya, penciptanya itu seorang jenius. Karena akhirnya orang nggak perlu kenal penciptanya. Karyanya aja juga cukup dicintai. Mungkin Ahmad Dhani akan terus berkarya dari situ tuh. Dia akan terus-menerus membuat karya-karya dan melindungi para pencipta seperti apa yang dia lakukan hari ini. Oke, tepuk tangan. Thank you, Bang Hensat. Mbak Tejo? Saya nggak tahu orang-orang kayak yang disebut Hensat itu akan lebih banyak atau enggak. Terutama ya untuk fansnya Dhani, untuk fansnya ya Gigi dan di awal-awal Ariel heboh video. Saya ngisi acara kemahasiswaan di Semarang, mobilnya itu tetap nyetel lagu Ariel. Pas kita tanya, kamu tetap nyetel lagu Ariel? Bukannya Ariel lagi heboh dia lebih berkarya daripada agamawan. Jadi karya. Nggak tahu anak-anak, aku yakin tambah banyak dan anak-anak begitu lebih menghargai karya. Nah terakhir buat Dhani sesuai pesanmu, karena saya sudah terlanjur menyamakan dia dengan Wisanggeni. Wisanggeni ini kalau ada Pandawa diserang, itu yang turun anak-anak Pandawa yang lain. Gatot Kaca yang bisa terbang, Antasena yang bisa jalan di laut, atau Antareja yang bisa ambil bumi. Kalau ada musuh dia yang
Tapi kalau musuhnya itu musuh yang jadi-jadian, spiritual, dunia spiritual, jadi-jadian, dia baru turun. Dia memimpin kakak-kakaknya Arjuna, Gatotkaca ada di bawah pimpinan dia. Kalau musuhnya itu penjelmaan dari Bathara Kala atau Bathara Durga. Pertanyaanku, jangan-jangan Dani belum turun tangan soal pagar laut. Dianggap belum penjelmaan dari. Jangan-jangan Dani nggak turun tangan soal difungsi. Dianggap itu masih masalah ece-ece. Belum penjelmaan dari Bathara Durga atau Bathara Kala. Karena kalau aku kadang-kadang mandi loh, aku nggak sengaja bahwa ini ternyata ada gunanya. Kamu Wisanggeni, dan Wisanggeni hanya turun ketika musuh itu bukan musuh fisik biasa. Sair-sairnya itu tadi. Nah berarti difungsi, sebentar lagi undang-undang Polri. Kalau Dani nggak turun, dianggap masih ece-ece. Gitu. Nah, berarti harus kita tunggu komentar dia. Jadi memang sekuat itu ya, berpengaruh itu. Kalau Sosok tapi Ahmad kan belum Dhani pimpinan itu. katanya. Belum pimpinan tadi dia bilang. dia nggak mimpin apa-apa. Oh iya. Dia nggak mimpin, dia di atas angin. Oh. Gunawan Muhammad itu sangat suka sama Wisanggeni. Yang memimpin pemberontakan petani itu Wisanggeni. Tapi terhadap sesuatu yang sifatnya udah spiritual. Sekarang ruang-ruangnya penuh spiritual yang kurang perawatan dikit aja nyamuk nggak apa ini gitu loh. Tapi Lalu Mas Tejo, tadi kata harapan Dani Mbak Tejo juga dan ini. keinginan Mbak Tejo dengan Mas Dani apa? Saya akan menyaksikan. Kebetulan saya juga dekat sama Bang Faiz, gurunya dia. Kalau Dani belum turun tangan, berarti mungkin belum spiritual ini. Mas Tejo, tapi tadi Dani di awal bilang UUD, ujung-ujungnya Dasko. Oke, bukan ujung-ujungnya Dani, tapi ujung-ujungnya Dasko. Iya tadi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman panelis. Kalau Mas Dani sendiri silakan closing statement. Dan yang kedua, ada dua hal Mas Dani. Closing statement yang kedua, ada yang ingin Mas Dani sampaikan melalui forum ini kepada rekan-rekan penyanyi yang lain terkait dengan bagaimana ke depan untuk kita bisa mengatasi sama-sama secara damai masalah hak cipta ini untuk persatuan Indonesia gitu. Silakan. Rumit banget ya. Saya ini orangnya simple gitu. Simple kalau nggak suka ya nggak suka. Kalau nggak bagus ya nggak bagus. Kalau nggak cocok ya nggak cocok gitu ya. Jadi Yuni Shara nasihatin aku, kamu kan sekarang udah anggota dewan, buat dirubah kayak caranya. Saya tuh tersiksa kalau tidak menjadi diri sendiri, gitu loh. Kenapa menjadi anggota parlemen tuh kok harus merubah diri sendiri gitu loh. Aku nggak sanggup merubah diri sendiri, itu nggak sanggup aku. Aku ya sampai kapanpun ya begini. Dari temanku SMA paham lah, dari zaman SMA aku ya begini. Saya ya begini, sampai kapanpun ya saya begini, nggak akan berubah gitu. Kalau nggak suka ya nggak suka. Kalau kamu kurang ajar ya tak semes, gitu aja. Pesannya? Pesan dan harapan Mas Dani? Kepada penyanyi-penyanyi ya, jangan cuma belajar tambah-tambahan dan kali-kalian. Dalam matematika itu ada juga ilmu bagi-bagian gitu. Tunggu. Pesan untuk generasi muda. Sorry, ada ahli matematika loh. Ada ahli matematika. Tapi nggak sebut kurang-kurangan. Jadi cuma sampai bagi-bagian aja. Mungkin karena para penyanyi itu bilangan prima. Jadi bilangan yang habis oleh dirinya sendiri. Bilangan prima. Ya. Oke, buat pemirsa dan generasi muda, Mas Dani, sebagai legend Indonesia nih. Jangan lupa terus belajar sejarah dan hargai, cintailah Indonesia dengan belajar sejarahnya. Jangan cuma di permukaan aja mencintai Indonesia, saya cinta Indonesia, saya Pancasila dan lain-lain, tapi nggak paham soal apa itu Indonesia. Jadi pelajarilah selalu apa itu Indonesia. Gitu. Tepuk tangan buat Mas Ahmad Dhani Prasetyo. Mas Dhani, terima kasih untuk waktunya bersama Q&A malam ini dan juga rekan-rekan panelis. Ini sangat menginspirasi dan juga bermanfaat buat kita semuanya. Tapi yang pasti Q&A akan selalu hadir dengan kisah inspirasi lainnya. Nah, sebelum kita tutup episode Q&A kali ini, boleh dong Mas Dhani sebaik dua bait untuk kita semuanya. Sadong Mas Dhani. Nyanyi dong. Yeah. Kalau sekarang harus Mas Dhani, jangan kita Mas Dhani. Nanti rusak lagunya ya kan? Separuh nafas. Oke, separuh nafas ya. Separuh nafasku terbang bersama dirimu.
kau tinggalkanku? Salahkanku, salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Langsung refnya. Thank you Mas Dhani. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.